Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semoga pada hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan tentunya diberi keluasan rizki serta diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada season kali ini kita akan coba membahas tentang manajemen strategik. Sistem efektif dan efisien yang terbangun dalam sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan tinggi atau pemerintah sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi organisasi tersebut. Namun, semua itu tidak mencukupi untuk memenangi persaingan yang semakin ketat di era digital ini. Menurut para ahli, seorang pembisnis mestinya menguasai dan menyiapkan manajemen strategis. Dengan begitu kekuatan bisnis Anda, baik itu bisnis jasa dan lainnya, bisa meningkatkan dan bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Apa sih manajemen strategis itu? Menurut pakar manajemen Nicholas, manajemen strategis dapat dimaknai sebagai cara memandu lembaga atau organisasi atau perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi atau berorganisasi, kapasitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarchical organization. David Fried mengatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota dalam organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Intinya, manajemen strategis adalah sebagai analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan atau organisasi pendidikan dan pemerintah untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Manajemen strategis terdiri dari 9 tugas penting. Yang pertama itu merumuskan misi perusahaan atau lembaga pendidikan atau pemerintah, termasuk pernyataan umum mengenai intensi, falsafah, dan tujuan perusahaan, lembaga organisasi, ataupun lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah. Yang kedua, melakukan analisis yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, menilai kondisi eksternal perusahaan atau lembaga pendidikan termasuk pesaing dan faktor-faktor kontekstual umum. Yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga pendidikan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima adalah mengidentifikasi pilihan yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap pilihan yang ada sesuai dengan misi perusahaan atau lembaga pendidikan. Yang keenam, memilih rangkaian tujuan jangka panjang dan strategi utama yang dapat menghasilkan pilihan-pilihan yang paling diinginkan. Yang ketujuh, merancang tujuan-tujuan tahunan dan strategi jangka panjang yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang dipilih. Kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategis sesuai dengan anggaran alokasi sumber daya, yakni menyesuaikan tugas akhir. Dan yang kesembilan adalah mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.
komponen dalam manajemen strategis itu ada 5. Yang pertama adalah misi perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, kebijakan-kebijakan dari lembaga pendidikan atau perusahaan atau organisasi. Dan yang kelima adalah profil perusahaan. Profil ini yang menggambarkan keadaan perusahaan baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik, serta yang lainnya. Proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetitornya atau kompetisinya. Berikut ini ada 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Yang pertama itu adalah tahapan formulasi atau merumuskan strategi. Yang kedua adalah tahap implementasi. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Adapun manfaat dalam bisnis dari manajemen strategis ini adalah penerapan manajemen strategik memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan atau lembaga pendidikan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis jasa Anda atau full bisnis berbasis finansial. Manfaat lain yakni mengurangi resiko, meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, serta memiliki fokus tujuan yang jelas dan memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Karakteristik keputusan manajemen strategis ini bervariasi sesuai dengan tingkatan dan aktivitas strategik terkait. Pada tingkatan korporasi, ini cenderung lebih berorientasi pada nilai, lebih konseptual dan kurang nyata bila dibandingkan dengan keputusan yang ada pada tingkatan bisnis fungsional. Keputusan-keputusan ini berorientasi pada tindakan dengan risiko rendah. Satu diantaranya formalitas yang mengacu pada tingkat sejauh mana peserta, tanggung jawab, wewenang, dan diskresi dalam pengambilan keputusan ditentukan. 2. Model kewirausahaan, pendekatan manajemen strategi secara informal, intuitif, dan terbatas yang diasosiasikan antara pemilik dan para manajernya dari perusahaan yang lebih kecil. Yang ketiga, model perencanaan, formalitas manajemen strategi yang diasosiasikan dengan perusahaan besar beroperasi di bawah sistem perencanaan formal secara komprehensif. Yang keempat adalah model adaptif, formalitas manajemen strategis diasosiasikan dengan perusahaan menengah yang menekankan modifikasi secara bertahap dari pendekatan kompetitif yang ada. Jadi, manajemen strategis harus memberikan pondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ini merupakan proses yang berkesinambungan dan terus-menerus, serta merupakan dokumen hidup yang selalu dikunjungi dan harus disesuaikan atau direvisi berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.